Menelusuri fakta negara dengan iklim ekstrem seperti Islandia selalu menarik, terutama saat membandingkannya dengan negara lain yang punya keragaman hayati lebih tinggi. Ada banyak hal yang membuat Islandia berbeda, mulai dari suhu udaranya yang ekstrem hingga karakter geografisnya yang unik. Islandia menyimpan banyak teka-teki ilmiah yang memancing rasa penasaran, dan beberapa di antaranya terdengar sangat tak biasa. Bukan tentang gletsernya yang luas atau matahari tengah malam, melainkan keberadaan nyamuk yang sangat minim di wilayah tersebut. Kira-kira, mengapa di Islandia hampir tak ada nyamuk? Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 fakta utama yang menjelaskan fenomena luar biasa tersebut. Tetap bersama kami, karena jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda dan membawa perspektif baru tentang hubungan antara iklim, geologi, dan kehidupan serangga di bumi. Fakta pertama, iklim yang memengaruhi daur hidup nyamuk. Islandia memiliki iklim yang sangat tidak bersahabat bagi siklus hidup serangga, terutama nyamuk. Suhu di sana jarang stabil dalam jangka waktu panjang, sehingga mengganggu proses metamorfosis nyamuk yang membutuhkan tahapan konsisten dari telur hingga dewasa. Dalam kondisi ekstrem, perubahan suhu yang tiba-tiba dapat membunuh larva bahkan sebelum sempat menetas. Tak hanya itu, musim panas di Islandia juga terbilang sangat pendek dan tidak cukup hangat untuk mendukung pertumbuhan populasi nyamuk. Karena nyamuk sangat tergantung pada suhu untuk melakukan reproduksi, fluktuasi cuaca yang ekstrem seperti yang ada di Islandia membuat mereka tidak bisa bertahan hidup di Islandia. Akibatnya, daur hidup nyamuk yang biasanya berlangsung hanya beberapa minggu jadi tidak berjalan sempurna. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama bagi nyamuk untuk berkembang biak di sana. Fakta selanjutnya, tanah dan air di Islandia tidak menyediakan habitat ideal bagi nyamuk. Nyamuk berkembang di lingkungan yang lembab dan kaya akan genangan air tenang. Di Islandia, meskipun air melimpah dari sungai dan gletser, karakter airnya tidak cocok sebagai tempat bertelur nyamuk. Sebagian besar sungai di Islandia bergerak dengan sangat deras, sehingga telur nyamuk akan terbawa arus sebelum sempat menetas. Selain itu, tanah di Islandia cenderung berpasir dan berpori karena terbentuk dari aktivitas vulkanik. Jenis tanah seperti ini menyulitkan terbentuknya genangan air alami yang tenang. Tanpa adanya kolam kecil atau rawa dangkal, nyamuk kehilangan tempat berkembang biak yang penting. Kombinasi antara aliran air deras dan struktur tanah ini menciptakan kondisi yang sangat tidak ramah bagi populasi nyamuk. Fakta nomor 3, pola musim yang tidak bisa diprediksi. Islandia dikenal memiliki transisi musim yang tidak menentu. Dalam satu hari saja, cuaca bisa berubah dari hujan deras ke matahari cerah, lalu disusul salju ringan. Pola seperti ini menciptakan ketidakstabilan lingkungan yang ekstrem, terutama bagi spesies yang sensitif seperti nyamuk. Nyamuk membutuhkan kondisi hangat yang stabil untuk menyelesaikan siklus hidupnya, dan kondisi cuaca Islandia justru mempersulit nyamuk melakukan hal tersebut. Bahkan saat musim panas tiba, suhu seringkali tetap rendah dan kelembapan tidak cukup tinggi. Bagi serangga kecil yang sangat bergantung pada cuaca, Islandia bukan tempat yang bisa memberi mereka waktu untuk berkembang secara optimal. Ini menunjukkan bahwa alam punya cara sendiri untuk menyeleksi kehidupan. Fakta nomor 4, tidak ada spesies nyamuk asli yang beradaptasi. Beberapa negara yang awalnya bebas nyamuk akhirnya memiliki populasi nyamuk karena ada spesies asing yang masuk dan berhasil beradaptasi. Namun di Islandia tidak pernah ditemukan spesies lokal yang beradaptasi untuk bertahan di sana. Hal ini menunjukkan bahwa nyamuk memang belum pernah berhasil menetap dalam jangka panjang di lingkungan Islandia. Ketika suatu organisme tidak memiliki sejarah panjang dalam suatu ekosistem, kemungkinan untuk berkembang di tempat itu juga lebih kecil. Karena tidak ada spesies endemik yang bisa menyesuaikan diri, peluang bagi nyamuk untuk muncul dan menyebar jadi makin rendah. Bahkan jika ada yang terbawa angin atau masuk lewat manusia, mereka tetap tidak bisa bertahan lama. Ini menjadikan Islandia salah satu dari sedikit tempat di dunia dengan kondisi seperti itu. Fakta terakhir, adaptasi biologis tidak mampu mengimbangi lingkungan. Banyak hewan mampu berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tapi nyamuk memiliki batas tertentu dalam kemampuan tersebut. Adaptasi yang diperlukan untuk bertahan di Islandia membutuhkan perubahan besar dalam fisiologi nyamuk, misalnya kemampuan bertahan di suhu dingin ekstrem atau memperlambat metabolisme secara drastis.
Namun hingga saat ini, belum ada bukti bahwa nyamuk bisa berevolusi dengan cara seperti itu. Dalam konteks evolusi, nyamuk lebih mudah bertahan di daerah tropis dan subtropis yang hangat dan lembab dibanding daerah dingin seperti Islandia. Karena itulah, upaya alami untuk beradaptasi dengan kondisi Islandia terasa terlalu menantang. Seiring waktu, alam tampaknya menolak kehadiran nyamuk secara alami karena mereka tidak punya cukup keunggulan untuk bertahan di lingkungan tersebut. Ini menjadi contoh nyata bagaimana kondisi fisik suatu wilayah bisa memengaruhi kehidupan biologis secara menyeluruh. Fenomena di Islandia hampir tak ada nyamuk menjadi contoh menarik bagaimana lingkungan suatu negara bisa membentuk batas alami bagi makhluk hidup. Untuk berkembang biak, interaksi antara suhu, tanah, dan pola cuaca di negara ini menunjukkan bahwa tidak semua habitat mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Dari fakta negara ini, kita belajar bahwa ekosistem punya mekanisme seleksi sendiri yang seringkali tak terduga. Dengan demikian, kita telah menyingkap 5 fakta kunci yang menjelaskan mengapa nyamuk hampir tidak pernah hadir di Islandia. Suhu yang rendah, minimnya genangan air, angin kencang, keterbatasan lokasi bertelur, dan tekanan predator alami. Kelima faktor tersebut bersinergi membentuk ekosistem unik yang nyaris steril dari keberadaan nyamuk. Semoga penjelasan ini menambah wawasan Anda tentang betapa kompleks dan menakjubkannya interaksi antara iklim, geologi, dan makhluk hidup di planet kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.